Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Kita ketemu kembali dalam pokok bahasan probiotik dalam aquaculture. Pengertian probiotik dalam aquaculture didefinisikan sebagai mikroba jasad renik yang sengaja diberikan melalui makanan maupun media atau lingkungan yang bersifat menguntungkan bagi makhluk hidup atau hewan budidaya. Dalam hal ini adalah ikan ataupun udang. Nah, macam-macam probiotik dan cara kerjanya. Bacillus spp pada umumnya adalah menguraikan protein. Bacillus subtilis pada umumnya menguraikan protein, lemak, dan karbohidrat. Bacillus polymitsa fungsinya adalah memfiksasi N2, dan Bacillus megatherium adalah menguraikan amonia dan protein. Bacillus licheniformis pengguna nitrat, dan Lactobacillus yaitu protein dan asam laktat. Kemudian Saccharomyces pengurai karbohidrat, dan Rhizopus sp pengurai protein. Kemudian PSP pengguna amonia, nitrat, dan asam organik. Nitrifikasi yaitu mengubah amonia, nitrit, dan nitrat. Denitrifikasi mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Fungsi dan manfaat probiotik. Fungsinya pertama adalah mengurangi bahan organik, kemudian menghilangkan senyawa beracun terutama NH3, NO2, dan H2S, menekan bakteri merugikan dalam air, kemudian interaksi dengan plankton, menghasilkan enzim dan nutrisi, menekan bakteri merugikan dalam pencernaan, meningkatkan kekebalan ikan. Kemudian manfaatnya memperbaiki lingkungan, mencegah terjadinya penyakit, memperbaiki sistem pencernaan, membantu meningkatkan jumlah makanan alami, dan meningkatkan produktivitas. Nah, probiotik, prebiotik, dan simbion. Apa itu probiotik? Probiotik adalah mikroba atau jasad renik yang sengaja diberikan melalui makanan maupun media ataupun lingkungan dan bersifat menguntungkan bagi makhluk hidup ataupun hewan budidaya. Apa itu prebiotik? Adalah substrat yang tidak bisa tercerna tetapi merangsang pertumbuhan probiotik dalam pencernaan. Apa itu simbion? Adalah perpaduan antara probiotik dan prebiotik. Kemudian aplikasinya dalam aquaculture. Aplikasi melalui air, mulai dari persiapan, rutin selama masa budidaya, dan saat-saat insidentil. Aplikasi melalui pakan, terutama terprogram atau dengan fermentasi. Aplikasi untuk dasar kolam dengan terprogram. Probiotik pembentuk vlog. Bacillus sp, Alkaligen cupidus, Bacillus subtilis, Polysaccharide, Nocardia amare, Bacillus licheniformis, RH, Erythropolis, vlog protein, Aquadendron sp, Aractobacter sp, Biovlog glycoprotein, Alkaligen eutrophus, Azotobacter vinelandi, PHA polyhidroksialkonat, Phacococcus sp, Biofoculan, MBFW31. Pengelolaan bahan organik, substrat, enzim mikroorganisme, produk akhir yang mewakili. Substratnya protein dan persenyawaan N-organik, enzim yang mikroorganisme adalah proteinase, produk akhir kondisi aerob, asam amino NH3, NA2, H2S, CH4, CO2, H2, alkohol, asam organik, dan indol.
Kondisi aerob asam amino NH3, NO2, NO3, H2S, H2SO4, alkohol, asam organik menjadi H2O dan CO2. Substrat karbohidrat yaitu amilum dan selulosa menggunakan enzim atau mikroorganisme amilase. Produk akhir alkohol, asam lemak, CO2, H2, persenyawa netral. Kondisi aerob alkohol, asam lemak menghasilkan CO2 dan H2O. Substrat lemak, enzim mikroorganismenya lipase. Kondisi aerob asam lemak, gliserol, H2, alkohol, asam lemak rendah. Kondisi aerob asam lemak, gliserol, alkohol, CO2 plus H2O. Efisiensi karbon. Efisiensi metabolisme karbon adalah besarnya prosentase karbon yang disintesis menjadi protein sel bakteri dari sejumlah sumber karbon yang diuraikan. 6C6H12O6 plus 4NH3 plus 16O2 menjadi 4C5H7NO2 plus 16CO2 plus 28H2O. 36 karbon menjadi 20 karbon mikroba plus 16 CO2 20 per 36 sama dengan 56%. Efisiensi metabolisme karbon. Delta CH plus O2 C mix plus CO2 plus energi. C mix plus delta C nilai sama dengan 40 sampai 60%. Efisiensi metabolisme karbon. Delta C, delta CH kali persen C. Delta CH karbohidrat, delta C karbon organik, persen C prosentase C. C mix sama dengan karbon yang diubah menjadi sel mikroba. Saling ketergantungan antara mikroalge, fitoplankton, dan bakteri pengurai di dalam perairan. Fitoplankton mikroalge memerlukan bahan organik, menghasilkan bahan organik dan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri pengurai aerob. Bakteri aerob menghasilkan senyawa CO2 yang dibutuhkan oleh fitoplankton ataupun mikroalge. Perombakan bahan organik, contoh perombakan asam cuka aerobik memerlukan oksigen. CH3COOH plus O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O plus 206,4 kilokalori. Anaerobik tidak memerlukan oksigen. CH3COOH 2CO2 plus CH3 plus 9 kilokalori. Anaerobik fakultatif tidak menggunakan oksigen bebas. CH3COOH plus S2O SO2 plus H plus menjadi 2CO2 plus 2H2O plus H2S plus 10,9 kilokalori. Pengelolaan perombakan bahan organik pada kolam lele. Bahan organik berasal dari sisa pakan, kotoran ikan dan jasad atau plankton yang mati, pupuk organik dan fermentasi. Bahan organik yang tinggi merangsang perkembangan bakteri. Perombakan harus terjadi secara aerobik, cukup oksigen. Bila kondisi kurang oksigen atau aerob akan menimbulkan senyawa beracun atau bau dan lain-lain. Aerasi sangat diperlukan karena 1. Mencegah stratifikasi air sehingga homogen, 2. Menambah oksigen terlalu, 3. Mengeluarkan CO2, 4. Menjaga agar bahan organik dan flok selalu dalam keadaan tersuspensi dalam kolam air. Pengendalian amonia siklus nitrogen di alam.
di sini kita lihat adalah peranan dari bakteri heterotrof menguraikan detritus yang dihasilkan dari alge atau fitoplankton, zooplankton, dan siklus BGA. Nah, dari bakteri heterotrof ini menghasilkan NO2 dan NO3, di mana NO3 dikonversi menjadi N2 dan dimanfaatkan oleh BGA, dan BGA ini nantinya akan berakhir di detritus dan dimanfaatkan kembali oleh bakteri heterotrof. Kemudian alge dan zooplankton dimakan oleh ikan, dan ikan ini menghasilkan urea, dan urea dikonversi menjadi NH3 dan NH4, dan oleh bakteri heterotrof dikonversi menjadi NO2, NO3, dan N2. Amonia dalam kolam, sumber dari pemanfaat pernafasan ikan, kemudian perombakan protein dan senyawa anorganik dalam kolam, atau sisa pakan, feses, urin, dan jasad yang mati dari sumber air dan pupuk nitrogen atau urea atau ZA. Di mana pemanfaatan N dan P dalam pakan oleh ikan, 100% N dan 100% P dalam pakan yang tersimpan dalam untuk pertumbuhan itu hanya 30% N dan 32% P. Sisanya terbuang, yaitu 70% N dan 68% P. Nah, yang terbuang ini ada yang terlalut dan mengendap. Ada yang terlalut 87% N, 10-40% P, dan yang mengendap itu adalah 13% N, 60-90% P. Pengelolaan amonia dengan cara pengenceran dengan pergantian air, dengan memanfaatkan mikroalge atau tanaman berupa fotoautotrof, dengan kemoautotrof memanfaatkan bakteri nitrifikasi heterotrof, dengan memanfaatkan bakteri heterotrof aerobik, yaitu perbandingan C dan N harus lebih dari 12, memanfaatkan PSB, yeast, dan jamur, perlakuan dengan bahan tertentu seperti zeolit, arang, ekstrak yuka. Demikian presentasi dari saya dalam pokok bahasan probiotik dalam aquaculture. Kita ketemu dalam pokok bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.